Asap tebal terlihat dari balik gedung di dekat kota Tire, Lebanon Selatan setelah sejumlah serangan udara dilancarkan Zionis Israel. Serangan terus dilakukan Zionis Israel di tengah kesepakatan gencatan senjata. Sementara itu belum ada keterangan terkait korban maupun dampak serangan. Pejuang Hizbullah kembali menyerang tentara Israel di Lebanon Selatan. Serangan tersebut menggunakan drone dan roket. Para pejuang Hizbullah menyiapkan persenjataan untuk meluncurkan serangan-serangan drone dan roket. Salah satu pejuang Hizbullah terlihat berjalan sambil memanggul sebuah roket sebelum menembakkan roket tersebut. Serangkaian serangan itu ditargetkan terhadap tentara Israel di Lebanon Selatan. Belum ada keterangan terkait jumlah korban maupun kerusakan yang disebabkan oleh serangan tersebut. Pemirsa, Israel diduga kembali menggunakan bom fosfor untuk menyerang Lebanon. Militer Israel secara luas menggunakan amunisi fosfor putih yang berbahaya di wilayah Lebanon Selatan sejak 3 tahun terakhir. Di tengah kegelapan malam, cahaya terang yang diduga bom fosfor terlihat dari kejauhan. Hal itu menyusul laporan Israel kembali menggunakan bom fosfor menargetkan sejumlah wilayah di Lebanon Selatan. Di antaranya wilayah Yahmar al-Shafiq, Ali al-Taher, hingga Zautar al-Sharqiyah. Sebelumnya, tentara Israel menargetkan kawasan Yahmar al-Shafiq, Nabatiyah, Lebanon Selatan dengan serangan artileri serta bom fosfor dalam upaya memperluas pendudukan di wilayah tersebut pada minggu kemarin. Maret lalu, militer Israel juga menggunakan fosfor putih yang ditembakkan dari artileri ke arah pemukiman di Lebanon Selatan, seperti di kota Yahmar dan Nabatiyah. Militer Israel dilaporkan secara luas menggunakan amunisi fosfor putih di wilayah Lebanon Selatan, terutama selama eskalasi konflik antara Oktober 2023 hingga Mei 2026. Aksi Israel melanggar hukum humanitar internasional karena bom fosfor memiliki konsekuensi buruk bagi warga sipil, di mana bisa sebabkan luka bakar parah serta dampak beracun yang bertahan lama di lingkungan. Amnesty International kini selidiki kasus penggunaan bom fosfor yang dilakukan Israel. Drone pejuang Hizbullah serang sebuah kendaraan mobil yang dikendarai oleh Zionis Israel. Selain itu, pejuang Hizbullah juga melakukan serangan drone ke pangkalan Zionis Israel di perbatasan Lebanon Selatan. Drone pejuang Hizbullah terus melakukan serangan ke Zionis Israel di Lebanon Selatan. Pada serangan ini, Zionis Israel menargetkan sebuah kendaraan yang tengah dikendarai oleh militer Zionis Israel. Serangan drone yang terus dilakukan oleh pejuang Hizbullah membuat Israel kewalahan di Lebanon Selatan. Selain itu, pejuang Hizbullah juga melakukan serangan ke pangkalan Zionis Israel di perbatasan Lebanon Selatan. Pada perang Israel dan Hizbullah ini telah menewaskan ribuan jiwa. Drone Hizbullah menebar ketakutan pada pasukan Israel. Kini kendaraan tempur Israel dibungkus jaring anti-drone menyerupai gawang sepak bola raksasa yang menjulang di atas bodi kendaraan. Ancaman drone kamikaze berpemandu serat optik milik Hizbullah memaksa Israel berinovasi cepat bahkan dengan cara yang terkesan darurat. Kini kendaraan tempur Israel dibungkus jaring anti-drone menyerupai gawang sepak bola raksasa yang menjulang di atas bodi kendaraan. Langkah ini mencuat setelah sebuah video beredar di media sosial memperlihatkan kendaraan militer Israel yang dipasangi rangka logam dan jaring nilon. Tujuannya sederhana namun krusial, menjebak atau memicu ledakan drone FPV satu arah sebelum mencapai awak kendaraan. Dengan jarak ledak yang lebih jauh, dampak hulu ledak diharapkan berkurang,
meski efektivitasnya sangat bergantung pada jenis drone dan muatannya. Penggunaan jaring ini muncul di tengah meningkatnya kritik publik terhadap pasukan pertahanan Israel IDF yang dinilai belum siap menghadapi gelombang drone FPV Hizbullah. Akhir pekan lalu, 1 prajurit Israel tewas dan 6 lainnya terluka akibat serangan drone. Pasukan Zionis Israel melakukan agresi militer di kota Sur, Lebanon Selatan. Meski perwakilan Israel dan Lebanon tengah melakukan pembicaraan damai di Amerika Serikat. Sejumlah warga panik usai diserang Zionis Israel dengan ledakan granat yang cukup keras. Selain itu, serangan udara juga dilakukan oleh Zionis Israel di kota Sur. Ledakan besar terjadi usai serangan dilakukan oleh Israel. Eskalasi perang antara Israel dan Hizbullah semakin mencekam. Israel kembali melakukan serangan udara ke sejumlah wilayah di Lebanon Selatan. Selain itu, serangan udara juga menargetkan mobil ambulans. Zionis Israel kembali melakukan serangan udara ke sejumlah wilayah Lebanon Selatan. Ledakan besar terjadi usai serangan udara dijatuhkan di permukiman warga. Eskalasi perang antara Israel Hizbullah makin mencekam di wilayah Lebanon Selatan hingga menyebabkan ribuan orang tewas akibat perang. Selain itu, serangan udara Zionis Israel juga menargetkan sejumlah mobil ambulan milik tim medis Lebanon Selatan. Akibat serangan udara Zionis Israel, mobil ambulan rusak berat dan terbakar. Sementara itu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan kesabarannya terhadap Iran mulai habis. Trump mendesak Iran untuk segera membuat kesepakatan. Pernyataan itu ia sampaikan pada Jumat 15 Mei usai membahas perang Timur Tengah dengan China. Ia juga menyatakan akan mencari persediaan uranium yang diduga disembunyikan oleh Iran. Trump bersikeras Iran tidak boleh melanjutkan pengayaan uranium walaupun untuk tujuan damai. Pemirsa, kapal selam nuklir milik Amerika Serikat dilaporkan terlihat di wilayah perairan Gibraltar. Kemunculan kapal selam ini dinilai sebagai sinyal kekuatan Amerika Serikat di tengah ketegangan yang meningkat antara Amerika Serikat dengan Iran. Kapal selam Amerika Serikat USS Alaska SSBN 732 terlihat muncul ke permukaan di Laut Gibraltar. Kemunculannya di gerbang antara Samudra Atlantik dan Laut Mediterania ini dikawal ketat oleh Angkatan Laut Inggris. Kapal selam USS Alaska mampu membawa hingga 20 rudal balistik berhulu ledak nuklir. Hal ini dinilai sebagai sinyal kekuatan Angkatan Tempur Amerika Serikat di tengah ketegangan antara Amerika dengan Iran. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi menyebut semakin Amerika Serikat mengancam, semakin mereka gagal. Sebanyak 39 pesawat militer Amerika Serikat dilaporkan hancur dan rusak selama perang melawan Iran. Salah satunya pesawat jet tempur canggih F-35. Data tersebut diungkap oleh Senat Partai Demokrat Amerika Serikat. Pesawat militer Amerika Serikat dilaporkan hancur dan rusak selama perang melawan Iran. Salah satunya pesawat jet tempur canggih F-35 Lightning II yang ditembak jatuh di wilayah Irak. Selama pecahnya perang pada 28 Februari hingga 7 April, sebanyak 39 pesawat militer Amerika Serikat hancur dan 10 lainnya mengalami kerusakan dengan berbagai tingkat keparahan. Selain pesawat F-35 Lightning II, pesawat F-15 dan Thunderbolt milik AS ikut hancur ditembak jatuh militer Irak.
Tak hanya jet tempur, sejumlah drone milik Amerika Serikat juga hancur ditembak jatuh militer Irak. Data pesawat yang hancur dan rusak ini diungkap anggota Senat Amerika Serikat dari Partai Demokrat, Eddie Cass. Mirsa, lebih dari 1 bulan gencatan senjata, Iran diam-diam telah melakukan konsolidasi terhadap mesin perangnya. Iran dilaporkan telah memulihkan 30 dari 33 situs rudal di sepanjang Selat Hormuz. Isu terkait kehancuran militer Iran yang selama ini digambarkan oleh pemerintah Amerika Serikat ternyata bertolak belakang dengan temuan dari Badan Intelijen AS. Lebih dari 1 bulan gencatan senjata antara Iran dan Amerika Serikat, Iran secara diam-diam telah melakukan konsolidasi terhadap mesin perangnya. Dilansir dari Middle East Eye, Iran dilaporkan telah memulihkan kembali akses ke sebagian besar situs rudal dan fasilitas bawah tanah. Dengan menggunakan citra satelit dan alat pengawasan lainnya, Badan Intelijen AS mengungkapkan bahwa Iran telah memulihkan 30 dari 33 situs rudal atau 90% fasilitas penyimpanan dan peluncuran rudal bawah tanahnya di sepanjang Selat Hormuz. Iran dilaporkan dapat menggunakan peluncur bergerak di beberapa lokasi untuk memindahkan rudal ke lokasi lain dan meluncurkan rudal langsung dari landasan peluncuran di fasilitas tersebut. Laporan tersebut juga mengungkapkan bahwa Iran masih memiliki 70% persediaan rudal dari sebelum perang. Diketahui ketegangan di Timur Tengah masih memanas setelah hampir 11 pekan berlangsung. Hingga kini baik Iran maupun Amerika Serikat masih mengupayakan kesepakatan damai, mulai dari melalui bantuan mediator dari Pakistan hingga safari politik ke berbagai negara. Eskalasi Selat Hormuz dan Iran dibahas secara khusus oleh Donald Trump dan Xi Jinping saat pertemuan kedua pemimpin negara tersebut. Trump mengklaim memiliki pandangan yang sama dengan China untuk mengakhiri eskalasi dan membuka Selat Hormuz. Pertemuan antara Presiden Donald Trump dan Xi Jinping menjadi sorotan dunia. Dari banyak hal yang dibahas kedua pemimpin itu, salah satunya adalah tentang eskalasi di Selat Hormuz dan Iran. Dalam konferensi persnya, Presiden Trump mengakui Selat Hormuz dan Iran menjadi topik pembicaraan. Trump mengklaim memiliki visi yang sama dengan China yang ingin eskalasi berakhir dan Selat Hormuz dibuka kembali. We did discuss Iran. We feel very similar to Iran. We want that to end. We don't want them to have a nuclear weapon. We want the straits open. We're closing it now. I mean, they closed it and we closed it on top of them. But we want the straits open. And we want them to get it ended because it's a crazy thing. They're a little bit crazy. And it's no good. Can't have it. They cannot have a nuclear weapon. Selain membahas tentang eskalasi di Hormuz dan Iran, kedua pemimpin negara itu juga makan malam bersama di Balai Agung Rakyat Beijing. Trump dan Xi Jinping saling puji dan membahas berbagai topik penting lainnya seperti Taiwan dan kerjasama perdagangan antara dua negara tersebut.